Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Sumandro Firmansius. NIM J1A119023 dari jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi enzim. Enzim seperti dikaitkan dengan seperti laboratorium gitu, karena di laboratorium juga banyak terjadi reaksi kimia. Sama halnya dengan enzim dalam tubuh kita. Sangat-sangat banyak reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita, yaitu sangat-sangat melibatkan enzim. Di mana reaksi di dalam tubuh kita itu disebut dengan reaksi biokimia. Jadi semua reaksi biokimia itu membutuhkan bantuan enzim di dalam tubuh kita. Baik, saya akan menjelaskannya struktur enzim ya. Enzim umumnya berupa protein yang membentuk kompleks dengan gugus non-protein. Jadi enzim itu berasal dari sinyal protein. Sifat-sifat dari protein tidak jauh dari sifat enzim karena enzim berasal dari sinyal protein. Enzim yang tersusun dari gugus protein dan gugus non-protein disebut holoenzim. Bagian enzim yang terdiri dari protein merupakan bagian yang tidak aktif dan disebut apoenzim. Yang kedua, sifat-sifat enzim. Enzim yang punya sifat-sifat yang mendukung fungsinya sebagai biokatalisator. Yang pertama, bertindak sebagai biokatalisator yang mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua, termolabil, yaitu mudah rusak dan mudah mengalami denaturasi bila dipanaskan. Artinya, enzim itu sifatnya mudah rusak atau terdenaturasi apabila suhu di atas 60 derajat Celcius atau bisa juga di bawah 0 derajat Celcius gitu. Mudah terdenaturasi atau mudah rusak. Baru yang ketiga merupakan sinyal protein sehingga sifat protein tetap melekat pada enzim. Seperti yang saya katakan pertama tadi bahwasanya enzim berasal dari sinyal protein. Baru dibutuhkan dalam jumlah sedikit sebagai biokatalisator dan sifatnya dapat digunakan secara berulang-ulang. Baru yang kelima, bekerjanya ada yang di luar sel disebut endoenzim dan ada yang di luar sel atau exoenzim. Baru enzim bekerja spesifik, maksudnya spesifik pada substrat tertentu, tidak semua substrat bisa enzim berlaku. Dan terakhir, umumnya enzim dapat bekerja tanpa adanya suatu zat non-protein tambahan yang berupa kofaktor. Baru yang ketiga, mekanisme kerja enzim. Enzim dapat mempercepat reaksi 10-11 kali lebih cepat daripada apabila reaksi tersebut tidak dilakukan atau tanpa katalis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kerja enzim bersifat spesifik, artinya pada substrat tertentu, tidak berlaku pada semua substrat gitu. Hubungan antara enzim dan substrat hanya mungkin terjadi bila bagian aktif mempunyai ruang yang tepat dan dapat menampung substrat. Apabila substrat mempunyai bentuk yang lain, maka tidak dapat terikat pada bagian aktif suatu enzim. Jadi, ada suatu sisi aktif yang dapat memungkinkan enzim itu dapat berhubungan secara langsung gitu, supaya reaksinya dapat secara langsung terjadi. Baru faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada yang pertama suhu, di mana apabila suhu tadi berlebihan atau di bawah 0 derajat, maka akan terjadi denaturasi atau kerusakan pada enzim. Baru yang kedua ada konsentrasi substrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan konsentrasi enzim yang tetap, maka penambahan konsentrasi substrat akan menaikkan laju reaksi. Pada konsentrasi substrat yang rendah, bagian aktif enzim hanya menampung sedikit substrat. Bila konsentrasi substrat diperbesar, maka semakin banyak substrat yang berhubungan dengan enzim pada bagian aktif tersebut. Jadi, konsentrasi substrat itu mempengaruhi kinerja enzim. Kenapa? Pada umumnya substrat yang bisa direaksikan oleh enzim itu substrat yang aktif gitu. Baru yang ada pH atau tingkat keasaman. Tingkat keasaman juga berpengaruh pada reaksi yang terjadi apabila enzim bekerja. Di samping itu, pH terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi enzim sehingga menurunkan aktivitas enzim. D. Konsentrasi enzim. Kecepatan reaksi yang dikatalisis oleh enzim dipengaruhi oleh substrat itu sendiri. Jadi, suatu konsentrasi itu juga katanya mempengaruhi enzim. Pada suatu konsentrasi,
substrat tertentu, kecepatan reaksi bertambah sesuai dengan bertambahnya konsentrasi enzim. Baru yang terakhir ada penghambat atau zat inhibitor. Zat inhibitor ini selalu ada penghambatnya dalam reaksi kimia. Jangankan dalam reaksi kimia, dalam tubuh kita manusia juga banyak sekali zat-zat inhibitor atau zat penghambat gitu. Ada beberapa molekul atau ion yang dapat menghambat reaksi pembentukan kompleks enzim substrat yang disebut dengan zat inhibitor. Hambatan tersebut dapat memengaruhi reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita. Hambatan ini disebut dengan sebagai hambatan bersaing atau inhibitor kompetisi gitu. Pengaruh inhibitor dapat dikurangi dengan cara menambahkan substrat dalam konsentrasi besar. Jadi apabila ditambahkan suatu konsentrasi dalam substrat yang berlangsung secara kimia dengan enzim, maka dapat mengurangi keaktifan dari zat inhibitor itu sendiri. Terus yang terakhir, klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim itu ada berdasarkan tipe reaksinya yang dikatalisis, ada hidrolisis, ada oksidasi reduksi, ada fosforilisasi, ada transferasi, karboksilasi, isomerasi, epimerasi, dan ligase. Fungsi enzim hidrolisis yaitu mengkatalisis penambahan air ke ikatan spesifik dari substrat. Reaksi ini umumnya irreversibel. Baru oksidasi reduksi, ada mengkatalisis pengambilan dan penambahan hidrogen oksigen elektron dari atau substrat, dan dalam proses ini terjadi proses oksidasi atau reduksi. Fosforilisasi mengkatalisis penambahan asam fosfat substrat. Baru transferasi mengkatalisis pemindahan. Ya, yang namanya transferasi yaitu mengkatalisis pemindahan satu gugus dari satu molekul akseptor. Karboksilasi mengkatalisis pengambilan dan penambahan karbon dioksida atau CO2. Isomerasi mengkatalisis perubahan gula aldosa menjadi gula aldosa dan ketosa. Baru epimerasi mengkatalisis perubahan satu gula atau derivat gula menjadi epimernya, atau epimernya maksudnya itu seperti turunannya gitu. Baru ada ligasi mengkatalisis reaksi penggabungan dua molekul. Itulah tadi ada yang saya jelaskan, yang bisa saya jelaskan yaitu pengertian enzim, baru struktur enzim, sifat-sifat enzim, mekanisme kerja enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja enzim, dan klasifikasi enzim. Sekian dari saya, presentasi enzim. Semoga kedepannya dapat kita kembangkan ilmu ini dengan baik dan mendapatkan hasil mata kuliah biokimia pangan yang memuaskan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.